Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iputu Chandra Sutatnyana dari kelas A3 dengan NIM 127. Di sini saya akan membawakan presentasi dari mata kuliah perancangan ruang dalam tentang biografi serta karya dari arsitek Fumihiko Maki. Fumihiko Maki ialah seorang arsitek yang lahir pada tanggal 16 September 1928 di Tokyo, Jepang, yang merupakan seorang arsitek Jepang pasca perang yang menggabungkan pelajaran modernisme dengan tradisi arsitektur Jepang. Fumihiko Maki belajar arsitektur dengan Tange Kenzo di Universitas Tokyo pada tahun 1952. Lalu kemudian dia menghadiri Cranbrook Academy of Art di Bloomfield Hills, Michigan, pada tahun 1952 sampai 1953, dan Harvard Graduate School of Design di Cambridge, Massachusetts pada tahun 1954. Dia tinggal di Amerika Serikat selama beberapa waktu, termasuk bekerja untuk Skidmore, Owings, and Merrill di New York City. Tetapi kembali ke Jepang pada tahun 1965 untuk membangun praktik arsitekturnya sendiri, yaitu Maki and Associates. Dalam 28 tahun sejak itu, stafnya telah berkembang menjadi 35 orang, dengan jumlah yang sama telah lulus untuk memulai praktik mereka sendiri. Berikut merupakan karya-karya yang telah beliau garap selama sepanjang hidupnya, yaitu yang pertama ada Mildred Lane Camper Art Museum yang telah dibangun pada tahun 1881. Merupakan sebuah pusat olahraga yang terdiri dari 3 bangunan, yaitu arena besar, arena kecil, dan kolam berenang. Lalu disatukan oleh alun-alun besar berlapis batu pada tingkat kedua. Arena besar merupakan struktur dominan di kompleks tersebut. Jika dilihat dari atas, atap berdiameter 150 meter ini terdiri dari 2 daun simetris yang berstandar satu sama lain dalam satu lingkaran. Seluruh permukaan atap ditutupi oleh potongan aluminium yang sempit dan menjamin bahwa bagian atap memantulkan sinar matahari kapan saja selama hari yang cerah. Lalu yang kedua ada Spiral Building yang berlokasi di Tokyo pada tahun 1985, yang merupakan sebuah gedung serbaguna dengan ruang galeri, aula serbaguna, kafe, restoran, serta bar. Lalu ada salon dan juga toko. Lalu memiliki ciri khas dari bangunan seperti lereng spiral pada tampaknya mengambang diameter 15 mm yang mengelilingi ruang galeri belakang dan naik ke lantai 2. Adapun fasad eksterior dari aluminium dan kaca yang mencerminkan pemandangan jalan di sekitarnya yang campur aduk, juga dikenal sebagai pusat seni. Lalu yang ketiga ada Makuhari Messe pada tahun 1989, yang berlokasi di sudut barat prefektur Chiba di Tokyo Timur. Kompleks 4 tingkat ini melebihi luas lantai 1 juta dan terdiri dari 11 ruang pameran, ruang konferensi, dan ruang acara yang mampu menampung lebih dari 9.000 pengunjung. Rangka baja yang direkayasa dari aula acara membentang dari 1.800 kaki linear. Keseluruhan Makuhari Messe terdiri dari beton pracetak dan rangka baja struktural yang telah dibuktikan dengan foto interior yang ditampilkan di galeri ruang ini. Namun di setiap ruang program dikembangkan untuk berfungsi secara mandiri. Yang keempat ada Metropolitan Gymnasium yang terletak di Tokyo 1991. Adalah sebuah kompleks olahraga di Sendagaya, Shibuya, Tokyo, Jepang. Dibangun pada 1954 untuk kejuaraan gulat dunia. Ini juga dipakai sebagai tempat untuk senam indah di Olimpiade musim panas 1964 dan akan memandu kompetisi tenis meja di Olimpiade musim panas 2020.
Gimnasium tersebut dibangun ulang untuk rancangan futuristik yang dibuat oleh pemenang penghargaan Pritzker, yaitu Fumiko Maki dari tahun 1986 sampai 1990. Dan yang kelima ada apartemen Hillside Terrace yang terletak di Tokyo pada tahun 1992. Hillside Terrace adalah bentuk kolektif yang telah berkembang selama 7 fase sejak 1969, sesuai dengan keadaan Tokyo yang terus berubah. Berbagai strategi desain digunakan untuk menciptakan atmosfer yang unik, serta sebagai penghormatan terhadap perubahan topografi yang halus, pelapisan spesial, dan penciptaan ruang publik eksterior yang dilindungi. Dan yang keenam ada The Gallery and Forum Building Entrance pada tahun terletak di San Francisco, California pada tahun 1993. Perencanaan ini menggabungkan teori Maki tentang saling ketergantungan antara bagian-bagian dan keseluruhan, karena ia berharap ruang kecil dan intim akan bergabung menjadi sebuah rasa kebersamaan dan harmoni secara umum. Lalu ada yang ketujuh adalah MIT Media Lab Extension pada tahun 2010. MIT Lab memiliki fasilitas yang akan digunakan secara teratur oleh komunitas universitas yang lebih luas di lantai atas, termasuk kafe, auditorium yang berbentuk amphitheater yang berkapasitas 100 kursi. Lalu ada aula serbaguna dan ruang skylit untuk resepsi. Konfigurasi ini memanfaatkan situs secara maksimal, hanya satu blok dari Sungai Charles, dan potensi bangunan untuk menangkap pemandangan air dan cakrawala Boston. Yang kedelapan ada IBM Watson Astor Place pada tahun 2013. Merupakan sebuah perkantoran dan retail kelas A13. Lantai ini menampilkan kelongsongan eksterior dari kaca hitam dan perak dengan granit hitam dan strip aluminium yang menawarkan desain sudut yang khas di masing-masing dari 4 sisinya. Terletak di kawasan East Village di kota New York, 51 Astor memiliki lebih dari 400.000 ruang kantor dan retail yang dapat disewa. Lalu yang terakhir adalah The Aga Khan Museum pada tahun 2014, merupakan sebuah museum yang terdiri dari 2 bangunan yang dikembangkan dengan luas 6,8 hektar. Bangunan itu bertengger di atas bukit kecil yang secara visual menonjol di persimpangan Don Valley Parkway dan Eglinton Avenue, yang menjadi 2 arteri penting yang sering dilalui dari pusat kota Toronto. Dari situs itu sendiri, pemandangan panorama cakrawala Toronto dapat terlihat dari kejauhan. Lalu ada karakteristik yang sering digunakan oleh Fumiko Maki pada setiap bangunan yang beliau kerjakan, yaitu memiliki ciri khas menggunakan material seperti ubin mosaik, aluminium, dan stainless steel, dan juga sering menyematkan teknologi baru serta selalu menggunakan sistem modular dalam sistem konstruksinya. Pada umumnya, Fumiko Maki ketika merancang sebuah bangunan, beliau lebih mengedepankan fungsional daripada estetika dari bangunan itu sendiri. Lalu ada desain bangunan yang saya pilih, yaitu The Aga Khan Museum yang dikerjakan oleh Maki dan Associates dengan luasan 4.049 meter persegi pada tahun 2014. The Aga Khan adalah salah satu dari 2 bangunan yang dikembangkan oleh Maki dan Associates dengan luas 6,8 hektar dan bertengger di atas bukit kecil di persimpangan Don Valley Parkway dan Eglinton Avenue, yang merupakan 2 arteri penting yang sering dilalui di pusat kota Toronto. Dari bangunan itu sendiri, pemandangan panorama cakrawala Toronto dapat terlihat jelas dari kejauhan. Lalu Museum Aga Khan merupakan sebuah museum pertama di Amerika Serikat yang didedikasikan untuk seni dan budaya Islam, yang merupakan inisiatif dari Yang Mulia Aga Khan, yang merupakan seorang imam keturunan ke-49 dari Muslim Ismaili.
Proyek ini memiliki tujuan untuk menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman baik dalam masyarakat muslim maupun di antara masyarakat lain serta budaya di seluruh dunia. Museum ini memiliki galeri, ruang pameran, ruang kelas, perpustakaan referensi, auditorium, dan restoran. Museum yang menampung koleksi permanen lebih dari 1.000 objek tersebut termasuk mahakarya langka dari berbagai gaya artistik dan bahan yang mewakili dari 10 abad sejarah manusia dan wilayah geografis. Maki and Associates menggarap seluruh situs yang mengatur 2 bangunan di sekitar taman formal yang memiliki lebar 100 meter dan terinspirasi oleh interpretasi dari kontemporer halaman Islam, yaitu Charbeck. The Garden atau sebuah oasis perkotaan yang diposisikan di tengah situs bergelombang yang tidak teratur dan menciptakan taman landscape informal di sekitar pinggiran bangunan. Adapun di Ismail Center yang merupakan sebuah bangunan keagamaan, sosial, dan spiritual bagi komunitas Islamiyah yang berorientasi ke arah Mekah. Lalu ada museum, yaitu fasilitas sipil budaya yang terbuka untuk umum, menjalin dialog yang kuat dengan Ismail Center di poros tengah seberang taman formal. Kedua bangunan tersebut terasa sakral dan sekuler yang disatukan melalui taman dan landscape yang bertujuan untuk mencapai rasa harmoni dan pengaturan taman di seluruh situs. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.